Sobat Toci. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius. Nah, sistem koordinat Kartesius ini memiliki beberapa komponen. Di antaranya, yang pertama itu ada namanya sumbu X gitu ya. Sumbu X. Kemudian, garis yang naik turun ini adalah sumbu Y. Nah, garis mendatar atau ke samping disebut sebagai sumbu X dan garis yang naik turun disebut sebagai sumbu Y. Lalu ada juga namanya titik asal. Titik asal ini letaknya di 0,0 ya, titik 0,0, di mana 0 itu adalah X dan 0 selanjutnya adalah nilai titik Y. Oke. Sekarang kita belajar tentang kuadran. Nah, untuk lokasi pertama, lokasi di sebelah sini ya, ini dimakan kuadran 1, di mana absisnya itu positif dan ordinatnya itu positif. Absis ini dimaksudkan adalah titik di sumbu X ya, titik di X. Ordinat itu adalah titik di Y, di sumbu Y gitu ya. Kemudian ada kuadran 2, lokasinya di sini, di mana absisnya negatif dan ordinatnya positif. Lalu kuadran 3 itu absis negatif dan ordinat negatif, dan area untuk kuadran 4 ada di sini dengan absis positif dan ordinatnya negatif. Oke, mudah ya. Mungkin di sini aku bakal ngasih contoh nih. Misalkan kuadran 1 itu absis positif dan ordinat positif. Contohnya itu misalkan titik A berada di 1,3 seperti itu ya. Berarti lokasinya ada di sini. Oke, maka dia masuk ke kuadran 1. Kemudian misalkan titik B ada di sini. Tadi A ya di sini. Titik B itu ada di negatif 2,4. Dia berada di kuadran 2. Lalu misalkan untuk C, titik C ada di sini dengan titiknya di negatif 3, negatif 4. Lalu D di sini ya. Dan nilai 3, negatif 4. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, kita langsung saja ke penyelesaian soal. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan koordinat dari titik A, B, C, D, E, dan F. Oke, kita mulai dari A. Nah, pertama-tama A itu berarti berada di kuadran 4. Kita lihat titik di sumbu X-nya ya. Nah, ini kita tandai terlebih dulu. Sumbu X dan Y-nya. Untuk A, itu X-nya adalah 3 ya, koordinat X-nya itu adalah 3. Kemudian Y-nya negatif 4. Lalu B, kita lihat nilai B. Kita lihat di X, dia nilainya negatif 6,4 ya. Oke. Lalu untuk nilai C. Nah, kita lihat koordinat di X-nya berapa? Di negatif 9 dan 9. Lalu untuk D. D kita bisa lihat di sini koordinat X-nya di 5, kemudian Y-nya di 1, berarti 5,1. Lalu E, kita lihat dia koordinat di X-nya itu adalah 1, sedangkan di Y-nya negatif 3. Lalu untuk F, kita lihat di sini koordinat X-nya negatif 9 dan koordinat Y-nya di 4, berarti negatif 9,4. Nah, itu ya cara untuk menentukan suatu titik berada di mana, di kuadran mana, dan titiknya, koordinatnya di X dan Y ada di mana. Kita lihat pertama-tama koordinat di X-nya, lalu koordinat di Y-nya.
Oke, simple ya. Terima kasih sudah menyaksikan.